Oke, karena udah sampai sini kita coba nanjak ya. Ini namanya Jalan Siranda, teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Baik lagi di channel Dani. Hari ini video yang lain dari biasanya. Kalau biasanya tuh videoku ya tentang goes, ya tentang lari, ya tentang apa namanya naik gunung. Nah, kali ini aku pengen curcol aja, pengen mencurahkan isi hatiku tentang apa yang lagi aku pengenin. Oke, jadi gini teman-teman, ceritanya tuh aku tuh kalian tahu kan aku suka bikin vlog naik ke gunung. Dan selama ini bener-bener kalau latihan, kalau naik ke gunung manapun itu tuh selalu pakai mobil. Entah aku nyetir sendiri, pakai mobil sendiri, atau disetirin temen, jadi pakai mobilnya temen ya, atau gantian. Intinya seperti itu ya. Nah, terus sampai akhirnya aku ketemu temen yang orang Kudus. Dia tuh kalau latihan di gunung kita sering ketemu. Nah, beliau itu selalu pakai motor teman-teman, dan dia selalu sendiri. Jadi ya kalau janjian sama teman ya ketemu di gunung. Aku ngelihat dia dan dia cerita, karena dia orang kerja. Wah, dia tuh cerita kalau pakai motor tuh enak, free time, mau latihan sendiri bebas, mau kemana-mana bebas, dan apa namanya secara waktu lebih efektif, lebih irit, lebih singkat ya waktunya. Lalu yang paling utama adalah secara biaya dia jauh lebih murah teman-teman. Nah, di situ aku jadi tergoda. Aku jadi pengen. Aku jadi setiap malam tuh kayak explore kurang lebih 3 mingguan ini ngecari review-review di YouTube tentang motor yang aku pengenin. Awalnya tuh masih ragu ya, karena kalau kita naik motor ke gunung itu kan bayangin kalau biasa habis naik gunung kita tuh mandi bersih-bersih, dan seperti yang kalian tahu bawaannya tuh banyak, ada hydration vest, ada tas, ada apa namanya baju buat mandi, buat ganti-ganti, ada trekking pole, ya intinya macam-macam peralatan, sepatu, sandal gitu. Dan aku awalnya ragu, skeptis gitu, kok mana cukup nih kalau misal pakai motor, barang-barangnya dimasuk di jok semua, di bagasi semua gitu. Terus temanku tuh nunjukin, ternyata kok ya cukup, dan beliau ini pakai NMAX teman-teman. Oke, singkat cerita, aku tertarik, bener-bener tertarik, karena aku lihat cara natanya dia di sepeda motor, di NMAX-nya itu bener-bener cukup dan bisa. Nah, akhirnya aku memutuskan buat, wah nih aku harus beli nih, harus cari satu motor yang khusus buat latihan naik ke gunung. Jadi irit, ringkas, dan belakangan aku tuh bakal sering naik ke gunung sendirian teman-teman, karena latihan buat duty. Sekitar 3 mingguan aku tuh searching tentang motor yang pengen aku beli. Jadi intinya adalah Matic. Lalu kalau bisa tenaganya kuat buat nanjak, jadi kualifikasi minimumnya 150 cc, lalu bagasinya lapang di atas 25 liter. Nah, dari standar-standar itu, dari syarat-syarat itu ada beberapa motor yang cocok ya, misalnya kayak Honda PCX, lalu ada Yamaha NMAX, lalu ada Yamaha X-Max untuk yang cc lebih gede. Lalu ada juga apalagi ya, Honda EDV, yang pada akhirnya tuh aku eliminasi jadi 2 doang, antara Honda EDV dan Yamaha X-Max. Kenapa? Jadi gini, kalau Honda EDV yang baru yang 160 cc itu secara cc udah gede, 160 cc, lalu secara bagasi dia tuh sekitar 27 atau 30 liter gitu, jadi gede banget. Dan peruntukannya EDV itu kalau kalian lihat spesifikasinya, dia bener-bener motor untuk adventure, jadi all round, kayak kalau di sepeda tuh kayak gravel gitu loh teman-teman. Jadi aku bener-bener tertarik tuh itu. Dan satu lagi aku pengen, atau aku suka X-Max. Yang pertama karena cc nya besar, yang kedua karena Yamaha, mungkin nggak tahu, aku dari dulu dari SMP selalu pakai motor tuh yang beli sendiri ya, yang dibeliin orang tua maksudnya, itu selalu Yamaha. Jadi aku nggak pernah punya motor Honda. Jadi ya kayak terlalu udah ke brand set gitu ya, walaupun Honda juga sekarang bagus-bagus. Lalu bagasinya gede.
X-Max itu kalau nggak salah 40 liter. Nah, kalau kita ngomongin X-Max itu selain cc-nya besar, dia tuh harganya juga mahal. Bayangin barunya tuh 67 juta, sementara EDV itu separohnya lebih dikit, sekitar 39 juta untuk yang ABS ya, yang 160 cc. Sistem pengeremannya ABS atau ABS. Nah, terus mulai searching, mulai cari-cari review, mulai ya intinya ngulik-ngulik. Aku tuh lebih serak buat cari baru teman-teman. Dan X-Max yang baru, yang warna silver itu wah keren banget. Jadi kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Pun juga dengan Honda EDV 160 yang silver, itu juga keren banget yang silver putih itu. Jadi wah udah bener-bener aku ciotin antara dua pilihan itu. Oke, singkat cerita aku discuss kesana sini, dan kebetulan orang tuaku, papaku tuh suka motor, suka otomotif. Jadi aku discuss ke beliau, aku diskusi. Ya aku juga bikin polling di story beberapa kali, dan mayoritas itu menyarankan beli X-Max antara baru atau second. Ya dengan segala alasannya ya, bagasinya besar lah, tenaganya lah, karena Yamaha-nya lah. Aku memutuskan buat cari second nih. Ya balik lagi, yang pertama harga, yang kedua aku diskusi sama orang tua, sama papaku, dia cukup ngerekomen buat second. Bayangin kamu bisa dapat dengan harga sekitar 70%-nya, 60%-nya atau 80%-nya tergantung barangnya. Tapi ya mungkin kita harus cari yang kualitasnya bagus, yang kilometernya nggak terlalu banyak, yang kalau bisa tahunnya tuh nggak terlalu tua teman-teman. Dan setelah beberapa minggu mencari hunting, aku tuh akhirnya dapat juga X-Max 2019 250 cc seperti ini. Luar biasa. Dari start gas ke 100 tuh gampang banget teman-teman. Ya oke, mungkin aku mulai dari story ya. Kita bakal muterin kota-kota, jalan santai kota-kota di hari Minggu ini, Semarang hari ini. Dan teman-teman yang ngikutin vlog-vlogku, terutama vlog sepedaan, pasti tahu bahwa rumahku ini ada di Pantura. Jadi begitu keluar kompleks rumah tuh langsung ramai gini guys. Kali Benteng dekat dengan Sunan Kuning. Buat yang suka ehem pasti tahu. Macet sekali. Bukan macet sih, ini karena dekat lampu merah. Seperti yang kalian lihat, Jinjit guys. Ini kita ada di Tugu Muda Semarang, salah satu sentral kota Semarang ya, sentral pemerintahan juga. Tuh Lawang Sewu. Kalian udah pernah belum ke Lawang Sewu? Dari sini kita jalan ke Simpang 5.
Sandal aja. Oke, karena udah sampai sini kita coba nanjak ya. Ini namanya Jalan Siranda, teman-teman. Nanjak. Dan ini dia X-Max-nya, teman-teman. Nggak tahu ya, karena aku nggak terlalu paham motor, jadi benar-benar harus belajar ngulik lagi. Aku nggak mau bahas tentang detail motornya ini, untuk spesifikasi, untuk bodinya, untuk variasinya seperti apa. Yang jelas untuk harga, ini tahun 2019 dengan odometer atau kilometer 14.000 aku dapat ya di bawah 50 juta, di atas 40 juta. Kalian bisa pikir sendiri. Cuman ini tuh tahunnya bukan tahunnya, ini pemiliknya itu teman dari orang tuaku, teman dari papaku, dan dia bisa make sure, dia pastiin bahwa ini kondisinya amat sangat bagus dan jarang dipakai gitu. Dia kayak touring tuh pernah 2 kali ke Gunung Telomoyo naik turun, ya oke lah. Dan untuk ukuran motor 2019 14.000 ya oke kan, berarti dia amat sangat jarang dipakai. Berarti per tahun tuh kalau sekarang 5 tahun, per tahun 14.000 ya sekitar hampir 3.000 lah per tahunnya. Jadi
ini secara kilometer tuh low banget. Ya dari sini mungkin kalian bakal ngeliat beberapa vlog, motovlog atau mungkin jalan-jalan pakai motor ini yang aku tayangin ke YouTube. Karena terus terang kalau ngeliat viewer vlog-vlog motor di YouTube tuh, wih kok lumayan rame-rame ya, rata-rata rame dan vloggernya tuh banyak banget. Jadi kayaknya seru juga kalau channel ini tuh aku sisipin tentang motovlog teman-teman. Dan inilah si hitam X-Max yang akan menemani perjalanan gunung-gunungku. Aku nggak sabar buat pengen pakai motor ini ke Merbabu, ke Ungaran, ke Lawu mungkin ya kan. Ya mungkin itu dulu sekian dulu kali ini teman-teman. Video berikutnya tentang motor ini aku bakal jelasin spesifikasi dan apa yang aku dapat dengan barang second ini, seperti apa rasanya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.